Mau jadi pemain offlaner yang GG? Pelajari aja dulu hero-hero rekomendasi anti-mage Onyx ini. Kalau ikutin skena esport Mobile Legends, kalian pasti tahu siapa aja hero andalan sang pemain. Menjaga turret atas agar tetap aman adalah salah satu tugas mulia bagi seorang offlaner di Mobile Legends. Biasanya para pemain offlaner seperti Maxil anti-mage Leonardo sering mengandalkan hero Victor hingga tank agar LAN bisa terus terjaga. Makanya meski jarang meraih rating tinggi, peran offlaner sebenarnya sangat besar dalam kemenangan tim. Sebagai salah satu pemain offlaner terbaik di skena kompetitif Mobile Legends, anti-mage pun punya daftar hero offlaner yang jadi andalannya ketika bermain ranked ataupun turnamen. Yuk simak di bawah ini, siapa tahu kalian jadi terinspirasi. Di urutan pertama ada Leomord. Sebagai hero Victor yang telah berada lama di Land of Dawn, Leomord digunakan untuk pemain yang menempati posisi offlaner, termasuk anti-mage. Menurutnya, hero yang bisa naik kuda ini punya damage yang sakit dan bisa ngegendong tim. Anti-mage mengatakan jika skill set yang dimiliki oleh Leomord pada skill 1 yang bernama Phantom Storm mampu mencicil lawan di early game. Pasalnya, damage yang dihasilkan sebesar 360 ditambah 140 physical attack physical damage. Gak hanya itu, skill ini juga berefek slow sebesar 60%. Memang, hero Victor di Mobile Legends mempunyai sifat yang akan bertambah kuat jika semua itemnya sudah terkumpul. Begitu juga dengan Leomord. Hampir semua skill yang dimiliki oleh hero ini pun punya efek slow yang bisa menyusahkan lawannya. Maka dari itu, anti-mage memasukkannya dalam jajaran hero andalan sebagai offlaner. Di urutan kedua yaitu Tamus. Jika kalian merupakan penikmat gelaran turnamen Mobile Legends yang menampilkan Onyx Esports, pasti tahu jika anti-mage dijuluki dengan Tamus terkuat di bumi. Dirinya pun mampu menghadapi musuh lebih satu pada sisi offline. Dia juga nggak takut mati jika dalam pertandingan. Menurut anti-mage, Tamus merupakan hero yang mempunyai durable sampai late game. Punya lifesteal yang enggak membuatnya gampang mati, hero ini pun bisa dikatakan tahan banting. Maka dari itu, pemain ini pun mempercayakan posisi offline dengan menggunakan hero ini. Dengan melemparkan lewat skill 1 yang bernama Molten yang terhormates mampu menghasilkan 150 ditambah 60% physical attack physical damage ke musuhnya. Hero lawan yang terkena pun juga akan berefek slow sebanyak 40%. Gak hanya itu, setiap 0,5 detik lawan yang terkena akan menerima damage sebesar 40 ditambah 20% physical attack physical damage. Tamus merupakan hero yang paling tahan banting. Pasalnya, dia punya durable yang awet sampai late game. Skill 1 dan 2-nya juga super sakit. Di urutan ketiga Chou. Gak hanya mampu menggunakan hero Mobile Legends yang punya damage sakit, anti-mage juga mampu menggunakan hero yang super nyebelin, yaitu Chou. Memang kita jarang melihat pemain offlaner ini menggunakan hero yang mirip Bruce Lee dalam sebuah pertandingan kompetitif. Meski kini jarang diandalkan sebagai offlaner, anti-mage kerap memilih Chou dalam pertandingan ranked. Menurutnya, hero punya paket lengkap. Selain punya imun untuk menghadapi crowd control, nyatanya hero ini punya damage yang besar. Memang, Chou merupakan hero Victor yang juga bisa digunakan sebagai tank atau support. Di balik itu, skill 1 yang bernama Jifundo punya damage yang sakit. Pasalnya, skill ini bisa digunakan sebanyak 3 kali. Masing-masing akan menghasilkan 140 ditambah 55% physical attack physical damage. Anti-mage pun mengatakan jika kalian bisa menemukan momen dengan menggabungkan dengan ulti, pasti musuh akan mati dengan mudah. Kalau di rank biasanya pakai Chou. Hero ini punya damage yang super sakit di skill 1 dan ultinya. Jika kalian bisa nendang musuh, dijamin lawan akan mati 100%. Selanjutnya di urutan nomor 4 adalah Terizla.
Jika kalian berpikir kalau Tamus merupakan hero terkuat di early game, beda dengan Anti-Mage. Pasalnya, dia mengatakan kalau Terizla yang memegang titel tersebut. Selain punya daya tahan tubuh yang kuat, hero ini pun juga bisa melok musuhnya. Skill 1 yang bernama Revenge Streak mampu menghasilkan 300 ditambah 80% ekstra physical attack CK, physical damage. Setelah retakan yang dihasilkan mengenai tanah, target pertama akan melakukan drill dan menyebabkan efek slow sebesar 40%. Movement speed Terizla juga akan meningkat dan akan bertahan selama 3 detik. Kalian juga bisa menggunakan skill 2 yang bernama Execution Stick. Soalnya ayunan palu yang diarahkan ke musuh akan berakibat 180 ditambah 150% total physical attack CK, physical damage. Jika kena ayunan ketiga akan memberikan kerusakan sebesar 225 ditambah 300% total physical attack CK, physical damage. Bukan Tamus yang terkuat di early game saat ini, Terizla yang sekarang pegang titel tersebut. Pasalnya, selain punya daya tahan tubuh yang kuat, skill 1 dan 2 punya damage yang sakit, apalagi bisa membunuh Tamus. Ultinya juga bisa mengunci musuh. Jadi, jangan segan untuk menggunakan hero ini. Dan di urutan yang terakhir adalah Hayabusa. Menduduki posisi sebagai offlaner, Anti-Mage memang perlu menggunakan hero yang bisa mengeluarkan damage yang super sakit. Hayabusa pun masuk ke dalam jajaran hero andalan dari Anti-Mage. Menurut Anti-Mage, Hayabusa merupakan hero spesialis untuk membunuh marksman, walaupun biasanya digunakan untuk Sidelan. Pemain yang punya hobi bermain piano ini pun mengatakan jika ada teman satu tim menggunakan di offline biarkan saja. Sebenarnya, Hayabusa bisa jadi hero offlaner ataupun Sidelan. Soalnya, Hayabusa jadi spesialis hero untuk membunuh marksman. Jadi, kalau ada teman yang ingin menggunakannya di offline, kasih aja. Bagaimana tanggapan kalian dengan deretan hero offlaner Mobile Legends andalan Anti-Mage Onyx Esports? Oh iya, sang pemain juga memberikan tips GG-nya untuk menggunakan salah satu hero yang ada di daftar atas loh. Makanya tetap di channel saya agar kalian gak ketinggalan kiat khusus yang dibagikan oleh Anti-Mage.